Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu dan Perancangan Perundang-undangan yang dibimbing oleh Profesor Dr. Wicipto Setiadi SHMH, kami dari kelompok 5 akan membahas artikel karya Profesor Dr. Wicipto Setiadi SHMH dan memberikan tanggapan kelompok di akhir video ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara hukum dan pola negara hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang demokratis. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diselenggarakan berdasarkan norma hukum yang mencerminkan kehendak rakyat. Undang-undang atau UU sebagai salah satu peraturan tertulis yang memuat norma hukum memiliki peran penting dalam sistem hukum demokrasi Indonesia. Undang-undang bersifat mengikat secara umum dan harus harmonis dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum yang demokratis. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU sebagai bentuk perwujudan demokrasi harus dipahami bukan sekedar aspek prosedural saja, tetapi juga mencakup aspek substantif. Tulisan ini membahas pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU dilihat dari perspektif konsep demokrasi. Apakah proses pelibatan masyarakat tidak akan menambah panjang proses penyusunan UU? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep disensus versus konsensus dalam demokrasi. Partisipasi publik sering dianggap tidak penting dalam pembentukan undang-undang atau UU. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan pentingnya partisipasi publik sebagai ukuran kepatuhan prosedur pembentukan undang-undang. Keterlibatan masyarakat dapat memperpanjang proses legislasi, memaksa pembuat undang-undang memperhatikan pendapat publik, dan membuka ruang resistensi. Meski begitu, resistensi dapat berkurang jika pihak-pihak yang sebelumnya merasa tidak dilibatkan kemudian diikutsertakan. Dalam demokrasi, disensus atau ketidaksepakatan sebagaimana dikemukakan oleh Jacques Rancière memiliki peran penting. Disensus mendorong litigasi dan mempertentangkan tatanan yang ada dengan pandangan berbeda. Sebaliknya, di negara-negara non-demokrasi seperti Korea Utara atau Brunei Darussalam, tidak ada ruang untuk disensus karena warga dipaksa mencapai konsensus. Robertus Robert menegaskan bahwa inti demokrasi bukanlah konsensus, melainkan disensus. Kemudian, demokrasi ideal seharusnya menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Namun dalam praktiknya sering dominasi oleh kelompok elit yang menentukan kebijakan melalui konsensus yang mengabaikan aspirasi masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kurangnya pelibatan masyarakat memicu konflik dan judicial review yang melelahkan serta mahal. Oleh karena itu, masukan masyarakat perlu diakomodasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih representatif, mengurangi konflik, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Pembahasan kedua terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 beserta perubahannya, serta Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mencerminkan asas keterbukaan dalam proses tersebut. Syariah mengemukakan tangga partisipasi warga negara yang terdiri dari 8 tingkatan, yang meliputi manipulasi, terapi, pemberian informasi, konsultasi, konsesi, kemitraan, pendelegasian wewenang, dan juga kontrol. Teknologi dapat digunakan untuk menjaring masukan publik melalui publikasi, interaksi, dan juga transaksi. Model partisipasi yang ideal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan interaksi antara masyarakat dan pembentuk aturan, termasuk pemberian informasi, penjelasan tentang masukan yang diterima atau ditolak, serta pengaturan yang jelas. Hal ini sejalan dengan putusan MK nomor 91/PUU-18/2020 yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat. Dampak negatifnya meliputi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya, sementara dampak positifnya mencakup peningkatan kepercayaan, legitimasi, dan efektivitas undang-undang, serta mengurangi protes dan judicial review. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah diikutsertakan sesuai dengan asas keterbukaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seluruh masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan terhadap peraturan perundang-undangan tanpa melabeli apakah masyarakat tersebut memiliki kepentingan ataupun tidak. Namun pada kenyataannya,
Hanya masyarakat yang memiliki kepentingan ataupun masyarakat yang berada di pihak pro sajalah yang diikutsertakan untuk meloloskan agenda legislasi. Meskipun seperti itu, pembentuk undang-undang mengadakan judicial review terhadap masyarakat yang tidak puas dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan undang-undang, sangat penting untuk mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme hukum yang memastikan rancangan undang-undang melalui tahapan partisipasi yang baik, tanpa harus menunggu pengesahan undang-undang dan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, saran. Diperlukan kesetaraan antara gagasan masyarakat dan pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan undang-undang untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, perlu mekanisme hukum dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur konsekuensi jika rancangan undang-undang tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat dengan baik, seperti tidak melanjutkan pembahasan pada pembahasan tingkat 2, sehingga revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga diperlukan, khususnya terkait pengaturan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, tanggapan. Menurut kelompok kami, konsep disensus versus konsensus dalam demokrasi menekankan bahwa ketidaksepakatan publik atau disensus merupakan elemen kunci dalam proses demokrasi yang sehat. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang untuk memastikan legitimasi dan kepatuhan terhadap prosedur. Disensus memperkaya demokrasi melalui dialog dan kritik, sementara konsensus yang dipaksakan cenderung menciptakan dominasi elit politik. Untuk menghindari konflik dan maraknya judicial review, pembuat undang-undang perlu lebih terbuka terhadap masukan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan elemen kunci dalam mewujudkan proses legislasi yang demokratis dan akuntabel. Hal ini ditegaskan dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya, yang menekankan asas keterbukaan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Partisipasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi undang-undang. Oke, yang terakhir ada tanggapan dari kelompok kami. Artikel ini dengan jelas menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam negara hukum yang demokratis. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan legitimasi hukum, tetapi juga mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Namun, seperti yang disampaikan penulis, implementasi partisipasi masyarakat masih belum ideal karena kurangnya aturan yang rinci dan konsisten, sehingga menghasilkan celah dalam pelaksanaannya. Dalam artikel ini juga menguraikan dampak positif partisipasi masyarakat seperti meningkatkan legitimasi undang-undang, mengurangi judicial review, dan menciptakan rasa memiliki terhadap undang-undang. Namun, dampak negatif seperti meningkat biaya, waktu yang lebih lama, dan potensi konflik juga tidak dapat diabaikan, sehingga menurut kelompok kami perlu keseimbangan antara efektivitas dan partisipasi, misalnya melalui penggunaan teknologi untuk efisiensi.